Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya, salam Nusantara untuk semuanya. Dimanapun kalian berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang keilmuan debus. Karena ada beberapa orang yang menganggap bahwa ketika seseorang mempelajari ilmu debus itu memuja kepada jin ataupun kepada setan. Akan tetapi bagi saya, mungkin orang seperti itu tidak mencari tahu terlebih dahulu kebenarannya seperti apa. Dan tidak semua orang mempelajari ilmu debus itu memuja kepada jin ataupun kepada setan. Karena debus itu berbeda-beda ataupun bermacam-macam di setiap daerah. Akan tetapi kalau untuk di daerah saya, khususnya Banten, ketika seseorang mempelajari ilmu debus, itu harus istiqomah di jalan Allah. Yang pertama, sholatnya harus rajin, ngajinya harus rajin. Yang kedua, tidak boleh berbuat zina, mabuk, judi yang dilarang oleh agama. Yang ketiga, menjaga perutnya dari barang haram. Ketika seseorang mempelajari ilmu debus, di mana dia juga berpuasa, menahan lapar, pasti menjaga dari hawa nafsunya. Nah, di situ debus sendiri di daerah kami bermacam-macam. Dan di situ mengandung filosofinya. Kalau di daerah saya ada debus basah, ada debus kering, ada debus almadat. Kalau untuk debus kering, ketika golok ditempelkan ke kulit kita, ketika digesekkan, itu tidak berdarah. Nah, artinya bukan kita kebal. Dan itu karena izin Allah. Ketika kita istiqomah, maka senjata apapun itu akan tumpul dengan sendirinya. Bukan artinya tangan kita itu kebal seperti besi baja ataupun seperti batu. Dan itu kalau debus kering. Nah, ketika golok digesekkan ke lidah kita, itu tidak berdarah-darah. Dan di situ ada filosofinya. Artinya menunjukkan kepada kita bahwa lidah itu lebih tajam daripada golok. Makanya ketika kita berbicara harus berhati-hati terhadap orang lain. Karena lidahmu itu adalah harimaumu. Kalau untuk debus basah, ketika bila tajam digesekkan ke kulit kita, itu berdarah-darah. Artinya menunjukkan enggak ada manusia yang kebal. Nah, akan tetapi kalau kita mensejarahkan keilmuan itu, artinya menunjukkan bahwa leluhur kita zaman dulu ketika melawan penjajah itu berdarah-darah namun tidak merasakan sakit. Makanya kita perlu harus melestarikan kesenian budaya ini. Gitu. Nah, yang ketiga, kalau almadat itu adalah besi yang panjang dan di situ ujungnya runcing. Nah, ketika ditempelkan ke perut kita, lalu dihantam dengan palu, itu tidak tembus. Dan itulah hebatnya leluhur kita zaman dulu, bahwa orang yang mempelajari ilmu debus itu harus mendekatkan diri kepada sang kuasa. Tetapi tidak ada manusia yang sakti. Dari kata sakti itu adalah memperbaiki diri kita. Yang tadinya tidak baik, yang tadinya tidak benar, maka perbaikilah. Ganti dengan suatu hal yang lebih baik agar bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, jadi pada kesimpulannya seperti itulah. Jadi jangan menganggap dan debus itu memuja kepada bangsa jin ataupun kepada setan tanpa mencari tahu terlebih dahulu kebenarannya seperti apa. Nah, harus kita sadari bahwasanya semua itu atas kehendak Sang Kuasa, kalaupun itu bisa karena kuasa Dia, dan seorang hamba tetaplah menjadi hamba, dan hamba jangan pernah bermimpi untuk menjadi Tuhan. Jadi seperti itulah apa sih sedikit yang saya sampaikan tentang keilmuan debus. Gitu. Kurang lebihnya
Bila mana ada suatu kekurangan, mohon dimaafkan. Sebelum saya tutup, saya ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.